Halo, selamat siang sahabat AB. Kembali berjumpa dengan saya Ahmad Baihaqi atau sering dipanggil dengan nama Ricky Tong. Nah, kali ini kesempatannya baik ini pada saat siang hari ini saya akan sedikit membahas atau sharing sama teman-teman masyarakat seluruh Indonesia tentang Undang-Undang ITE yang saat ini menjadi sebuah buah bibir di masyarakat. Bagaimana beberapa pasal-pasal di Undang-Undang ITE itu menimbulkan polemik dan berdampak sosial terhadap masyarakat, baik dari sisi hukumnya maupun dari sisi masyarakatnya. Itu sangat menimbulkan dampak sosial dan terbukti juga sudah banyak menjadi korban, dan beberapa sudah menjadi korban terkait sama undang-undang ITE ini, teman-teman. Nah, saat ini saya ingin memberikan sebuah pandangan terkait beberapa pasal di Undang-Undang ITE, yaitu salah satunya di pasal 26 ayat 3 tentang informasi yang tidak relevan. Pasal ini soal sensor informasi. Itu juga yang harus perlu direvisi oleh pemerintah dengan DPR tentunya nanti. Itu juga dengan pasal 27 ayat 1 tentang asusila, teman-teman, di mana pasal ini rentan digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online. Nah, itu salah satunya juga. Nah, saya ingin memberikan lebih detail tentang pasal apa yang saat ini sering atau berkembang di masyarakat dan digunakan sebagai senjata bagi orang yang berniat itu, seperti itu. Nah, ini yang akan memberikan dampak sosial dan gangguan-gangguan di masyarakat. Bagaimana bernegara yang baik, bermasyarakat yang baik. Jadi tidak sedikit-sedikit itu lapor polisi, tidak sedikit-sedikit itu langsung ke medan hukum, seperti itu. Jadi masyarakat ini bagaimana dengan adanya Undang-Undang ITE ini sebenarnya untuk menjaga diri kita supaya tidak bablas. Ternyata teman-teman, Undang-Undang ITE ini ya lumayan bablas juga ternyata. Cenderung bisa menjadi pasal-pasal karet bagi orang yang tidak suka, atau dengan begitu dia mempergunakan pasal-pasal ini yang cenderung karet ya. Bisa digunakan dengan niat-niat tertentu, tidak pada landasan-landasan hukum yang seharusnya. Salah satunya, teman-teman, di sini yang saya benar-benar intent untuk menganalisa adalah pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Yang mana di sini saya coba bacakan ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, di sini ini tentang ujaran kebencian. Nah, masalahnya apa di pasal 28 ayat 2 ini? Nah, masalahnya itu kurang lebih ya yang saya dan rangkum sama teman-teman itu, ini pasal ini rentan akan dijadikan alat represi. Rentan sekali bisa dijadikan alat represi minoritas agama serta warga yang mengkritik presiden, mengkritik polisi atau pemerintah. Ini rentan sekali. Nah, ini teman-teman yang bisa disampaikan, dan itu perlu sebuah revisi oleh DPR dan pemerintah, presiden ya. Dan juga pasal 29, ini tentang ancaman kekerasan, teman-teman. Pasal 29 ini sangat sering sekali digunakan ya, dan kita tahu sekali sudah menjadi rahasia umum. Ini banyak gitu loh, udah masuk ke meja polisi, meja penegak hukum ya, tentang Undang-Undang ITE ini. Nah, ini yang akan masyarakat kita tuh terganggu gitu loh, berdampak banget dengan sosial kemasyarakatan gitu. Nah, ini yang mudah-mudahan nanti bisa disegerakan oleh pemerintah. Pesan kami dari Lotus QN Law Firm, bisa segera dilakukan revisi tentang pasal-pasal rentan yang ada di Undang-Undang ITE.
Itu pasal 29 ancaman kekerasan ini, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Nah, masalahnya apa dalam pasal 29 ini? Masalah adalah ini pasal sangat rentan untuk dipakai mempidana atau memindana orang yang mau melapor ke polisi. Jadi takut tuh. Jadi takut untuk melapor polisi. Nah, padahal dia sudah melakukan kesalahan dalam elektronik ya, apakah itu di Instagram, maka di Twitter seperti itu. Padahal jelas-jelas salah, tapi karena adanya pasal 29 ancaman kekerasan ini yang ditujukan secara pribadi, jadi takut tuh. Jadi takut untuk melaporkan kepada polisi, teman-teman. Nah, ini perlu sebuah detail atau terhadap undang-undang ini harus ada pembahasannya di bawah itu untuk menjelaskan untuk apa. Nah, baru-baru ini saya sendiri sudah baca di detik.com bahwa Kepala Polisi yaitu Jenderal Polisi Sigit itu ingin Undang-Undang ITE itu diterapkan dengan benar. Artinya apa? Bagi korban yang dirugikan itu melaporkan sendiri. Itu kurang lebih berita hari ini ya, tanggal 18 kalau nggak salah berita hari ini, bahwa Kapolri ingin korban yang melaporkan sendiri, bukan diwakilkan. Jadi di sini misalnya ada seorang yang dirugikan, saya sendiri dirugikan. Sedangkan saya tidak ingin melaporkan itu, ya sudahlah, ini menjadi bagian dari evaluasi saya misalnya. Tapi teman saya atau saudara saya ingin melaporkan, yang sebelumnya diambil, yang sebelumnya diterima, saat ini tidak lagi. Bukan tidak lagi ya. Itu yang disampaikan oleh Kepala Polisi Kapolri di sini untuk korban sendiri yang untuk melaporkan kepada penegak hukum, gitu teman-teman. Nah, banyak pasal-pasal lain sebenarnya di sini terkait, ada pasal 36, juga ada pasal 40 baik itu ayat 2 huruf A, ayat 2 huruf B, terus pasal 45 ayat 3 tentang ancaman penjara tindak defamasi. Pasal ini bermasalah karena dibolehkan penahanan pada saat dalam proses penyidikan. Nah, defamasi ini kita ketahui itu sudah ada pada zaman kolonial Belanda. Itu juga tertuang selain dari Undang-Undang ITE, ini tertuang juga di Kitab Undang-Undang KUHP ya, di kurang lebih di pasal 310 sampai dengan 311. Itu tertuang bahwa bagaimana penghinaan itu kepada ratu atau raja, dalam hal ini saat ini ya, itu bisa ditujukan kepada pemerintah atau presiden dan wakil presiden. Nah, ini perlu sebuah revisi dimulai dari pasal 27 ayat 3, terus juga pasal pasal 45 ayat 3, seperti itu teman-teman. Nah, banyak sekali yang seharusnya kita peduli gitu terkait undang-undang. Mungkin saat itu sudah finalisasi, tetapi pada kenyataan terapannya pada saat masyarakat saat ini kurang tepat, teman-teman. Inilah perlu pemerhati dari penegak hukum lain, insan-insan hukum, cendekiawan hukum lainnya, untuk ayo semangat bareng-bareng untuk memberikan sebuah pendapat hukumnya tentang Undang-Undang ITE ini terkait dengan pasal-pasal yang disebutkan kami tadi, dan mungkin juga banyak lain juga pendapat pakar hukum lainnya yang di luar pasal-pasal yang kami sebutkan ini, teman-teman. Itu mudah-mudahan menjadi sebuah pengetahuan hukum hari ini, pengetahuan hukum yang bisa membuka kita, pikiran kita, hati kita, bahwa undang-undang nyatanya untuk kebaikan bersama, itu niatnya. Tapi pada prakteknya kadang sedikit tidak sesuai dengan realita di masyarakat yang firm saat ini, teman-teman. Baik, saya rasa itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, sukses buat kita semua. Jaga kesehatan di masa COVID ini, tetap gunakan masker. Saya kenapa tidak gunakan masker? Karena saya di ruangan masih sendiri di sini. Teman-teman, jaga jarak, komunikasi tetap tahap 1-2 meter, pakailah masker, face shield kalau perlu, seperti itu. Dan sayangnya orang tua kita, karena kita orang-orang yang saat produktif di antara umur 25 sampai 45 tahun itu masih sangat-sangat produktif. Untuk saat pulang ke rumah itu tetap
ganti baju, cuci tangan, dan cuci muka, cuci kaki. Nah, saya rasa itu teman-teman. Sukses selalu buat kita semua dan terbaik buat kita semua.